Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Afifah Putri Riziana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Kali ini saya akan mengkampanyekan praktik baik UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Disimak baik-baik ya. Praktik baik yang telah saya lakukan berjudul mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melatih skill dan critical thinking peserta didik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan metode Project Based Learning dalam meningkatkan skill dan critical thinking peserta didik. Kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks persuasif di SDN Jember Lor 3. Latar belakang pemilihan judul ini yaitu berdasarkan pengalaman di lapangan, banyak temuan yang menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode ceramah kurang begitu efektif dalam melatih skill dan critical thinking peserta didik. Saya melihat materi teks persuasif terdapat peluang besar untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Namun, ditemui pula tantangan terkait dengan tingkat keterampilan menulis dan berpikir kritis peserta didik di kelas 4. Oleh karena itu, diperlukan suatu intervensi pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga memberdayakan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan konsep scaffolding pada ZPD melalui metode Project Based Learning atau PBL menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan mendukung, diharapkan peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam mengembangkan keterampilan menulis dan berpikir kritis. Langkah ini juga sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan pembentukan karakter dan kepribadian yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Melalui kampanye ini diharapkan dapat ditemukan bukti nyata bahwa pendekatan pembelajaran inovatif dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah ini juga dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya inovatif, tetapi juga membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, kritis, dan bermoral. Ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD sebelum pembelajaran, guru memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, guru memetakan peserta didik sesuai dengan ZPD atau Zone of Proximal Development peserta didik. Setelah guru mengetahui ZPD peserta didiknya, barulah pendidik atau guru merancang pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau berpikir kritis peserta didik, guru menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. PJBL, Project Based Learning, adalah metode pembelajaran di mana peserta didik mempelajari dengan secara aktif terlibat proyek yang berkaitan dengan dunia nyata dan yang bermakna secara pribadi. Beberapa poin penting tentang PJBL yaitu melibatkan peserta didik dalam mengembangkan produk atau presentasi yang mendemonstrasikan pemahaman dan keterampilan mereka. Kemudian peserta didik dan tim memerlukan kerjasama dalam menggunakan keterampilan berpikir kritis dan mencoba cara baru. Selanjutnya, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kolaboratif, komunikatif, dan pembelajar mandiri. PJBL dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk matematika, bahasa, dan sains. Pada praktik baik ini, PJBL diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks persuasif, yaitu membuat poster. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proyek yang berkaitan dengan dunia nyata dan bermakna secara pribadi, sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, PJBL juga dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilan menulis teks persuasif dengan mengembangkan proyek yang memerlukan peserta didik untuk menulis dan merancang poster yang efektif.
Oleh karena itu, penerapan PJBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks persuasif membuat poster dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Model pembelajaran project-based learning terdapat 6 sintaks yang meliputinya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru, kemudian melakukan kegiatan tanya jawab tentang video yang ditayangkan tersebut. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Peserta didik dibimbing untuk merencanakan proyek yang akan dilaksanakan dengan menentukan alat dan bahan serta tema yang akan diambil dalam pembuatan poster yang akan dibuat. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Peserta didik menyusun jadwal dan langkah-langkah proyek yang akan dilakukan, sekaligus membuat kesepakatan bersama antara peserta didik dan guru. Yang keempat, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Guru berkeliling memberikan scaffolding dengan memantau dan membimbing proyek kelompok. Kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah atau mengalami kesulitan dalam pengerjaan kelompoknya akan didampingi dan dibimbing oleh guru lebih intens daripada peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan di sekitar yang berkaitan dengan teks persuasif oleh guru, membuat mereka lebih dapat berpikir kritis dalam memahami permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar peserta didik terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari pembiasaan yang diulang dan terus-menerus. Kemudian menguji hasil proyek. Sebelum melakukan kegiatan presentasi, peserta didik diberikan contoh oleh guru bagaimana cara presentasi yang baik. Kemudian peserta didik mempresentasikan serta menampilkan produk atau poster hasil kerja kelompok mereka. Dalam kegiatan presentasi, guru akan memberikan bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu dalam melakukan presentasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga peserta didik dapat memahami apa yang akan dijelaskan. Saat kegiatan memberikan tanggapan kepada kelompok lain, guru memberikan pertanyaan pemantik yang akan diteruskan oleh peserta didik yang akan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, hasil tugas proyek, dan membuat kesimpulan bersama. Kemudian, guru memberikan penguatan terhadap kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal atau ZPD, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan menulis. Peserta didik mengalami peningkatan dalam keterampilan menulis, terutama dalam menyusun teks persuasif dengan mengembangkan proyek yang memerlukan peserta didik untuk menulis dan merancang poster yang efektif. Proses scaffolding ini membantu mereka melewati tahapan-tahapan kritis dengan dukung guru dan rekan kelompoknya. Yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Melalui PJBL ini, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dalam merancang dan menyusun teks persuasif mereka. Scaffolding membantu mereka memahami langkah-langkah analisis secara mendalam. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik yang aktif. PJBL dan scaffolding menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif. Peserta didik terlibat dalam proyek secara aktif, mendiskusikan ide-ide mereka, dan memberikan dukungan satu sama lain. Secara umum, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal atau ZPD. Pembelajaran dari intervensi ini menciptakan dasar yang kuat untuk replikasi dari berbagai konteks pembelajaran.
Berikut adalah beberapa aspek kunci pembelajaran dan rekomendasi untuk replikasi. Yang pertama yaitu penyesuaian pembelajaran dengan ZPD. Guru dapat menggunakan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik sesuai dengan ZPD mereka. Ini memungkinkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan pemahaman masing-masing peserta didik. Replikasi intervensi ini dapat melibatkan guru dalam penggunaan metode serupa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan spesifik peserta didik di berbagai mata pelajaran. Yang kedua, implementasi Project Based Learning atau PJBL. Penggunaan PJBL dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran dan mata pelajaran. Guru dapat mengidentifikasi proyek-proyek yang relevan dengan yang ketiga, scaffolding dan bimbingan guru. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangat penting. Replikasi intervensi ini memerlukan pelatihan guru dalam memberikan scaffolding yang efektif sesuai dengan ZPD peserta didik. Workshop dan pelatihan dapat diadakan untuk guru-guru agar memahami strategi dan teknik scaffolding yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, evaluasi peningkatan berkelanjutan. Proses evaluasi terhadap hasil proyek, presentasi, dan kemajuan peserta didik adalah langkah kunci. Guru dapat mengadakan sesi refleksi bersama dengan peserta didik untuk mengevaluasi pengalaman pembelajaran. Replikasi intervensi ini harus melibatkan siklus evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kelima yaitu kolaborasi antar kelompok peserta didik. Dalam konteks replikasi, dianjurkan agar peserta didik ditempatkan dalam kelompok yang berbeda untuk meningkatkan keragaman ide dan pemikiran. Ini juga dapat menguatkan kolaboratif mereka. Proyek yang dihasilkan oleh setiap kelompok dapat disajikan secara menyeluruh dalam suatu kegiatan showcase. Yang keenam, pengintegrasian keterampilan lain. Guru dapat merencanakan proyek-proyek yang tidak hanya membangun keterampilan menulis dan berpikir kritis saja, tetapi juga mengintegrasikan keterampilan-keterampilan lain seperti keterampilan presentasi, kerja tim, dan kreativitas. Replikasi intervensi ini dapat mempertimbangkan bagaimana pengembangan keterampilan ini akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara holistis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah teman-teman kampanye praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.